Informasi lain, saudara, arus kendaraan di tol Cikatama yang keluar Jakarta dan arah sebaliknya terpantau lancar. Pihak Jasa Marga memperkirakan peningkatan jumlah kendaraan akan terjadi pada 24 Desember. Untuk mengantisipasi kepadatan, skema rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan diberlakukan situasional. Hingga malam ini antrian truk bermuatan besar masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Para supir truk mengaku tidak ada petugas yang mengarahkan ke Pelabuhan Ciwandan maupun Bojonegara. Antrian terjadi karena kebijakan pelabuhan yang tidak melayani penyeberangan truk besar. Pembatasan penyeberangan truk ini dimulai pada tanggal 19 Desember hingga 4 Januari 2026. Selain itu, faktor cuaca berupa angin kencang dan ombak yang tinggi di Selat Sunda turut memperlambat proses penyeberangan kapal. Dan seperti apa situasi lalu lintas libur akhir tahun? Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Fairis di Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kemudian ada Reza Pratama dan juru kamera Andri Iskandar di Bandung, Jawa Barat, serta Jipayara Putra di Bali. Kita ke Jihan terlebih dahulu. Jihan, selamat malam. Bagaimana kondisi arus kendaraan keluar Jakarta dan arah sebaliknya malam ini? Apakah bisa dikatakan masih lancar? Ya, Valen dan juga saudara, kami pantau hingga malam hari ini kondisinya masih terpantau lancar di kedua arahnya, baik dari Jakarta mengarah ke wilayah Trans Jawa ataupun dari Jawa mengarah ke wilayah Jakarta ini terpantau lancar karena memang ini masih H-4 dari Hari Raya Natal dan juga belum memasuki periode tahun baru begitu ya. Dan memang tadi kami sempat mendapatkan data terkini dari PT Jasa Marga yakni setidaknya ada sekitar 28.508 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikatama atau Cikampek Utama yang mengarah ke wilayah timur tol Trans Jawa, yang mana memang angkanya memang cenderung naik bila dibandingkan hari-hari normal, namun memang tidak signifikan. Nah, nantinya untuk hari-hari puncak ini diprediksi akan jatuh di tanggal 24 Desember yakni H-1 dari Hari Raya Natal begitu ya. Dan apabila nantinya terjadi lonjakan atau volume kendaraan dan juga adanya kepadatan lalu lintas akan diberlakukan skema rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak tol yakni PT Jasa Marga bekerjasama dan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian, yakni salah satunya adalah penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Selain kontraflow, nantinya dari petugas juga akan ditempatkan di titik-titik rawan macet seperti di titik mendekati rest area, lalu juga di titik bottleneck dan beberapa bahu jalan, namun memang sifatnya masih situasional. Selain itu nanti pukul 00 tepatnya pada tanggal 22 hingga 23 Desember akan mulai diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% untuk kendaraan-kendaraan baik yang mengarah ke wilayah timur Trans Jawa ataupun ke arah sebaliknya ke Jakarta begitu ya. Dan ini memang berlaku selama 2 hari dan juga disusul untuk periode tahun baru di tanggal 31 Desember 1 hari, yakni diskonnya juga sama sebesar 20%. Sementara kami masih pantau kondisinya lancar, ramai lancar, dan belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sementara itu, Valen. Baik, terima kasih Jihan langsung dari Tol Cikatama. Selanjutnya kita beralih ke Reza yang ada di Bandung, Jawa Barat. Reza, jadi apa yang menarik di Bandung sehingga Bandung ini rasa-rasanya selalu menjadi destinasi favorit warga? Yang menarik di Bandung, Valen dan juga saudara, banyak selain tempat wisata begitu ya. Namun
Kalau di Bandung untuk ke tempat wisata alam memang harus agak menjauh sedikit begitu ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam, itu pun tergantung dari kondisi lalu lintas karena dari Bandung ke arah Lembang biasanya itu padat di Jalan Setiabudi begitu ya, terutama di Terminal Ledeng karena memang ada pertemuan kendaraan begitu dari Jalan Setiabudi yang menuju ke arah Lembang, kemudian juga kendaraan dari arah Sersan Bajuri. Di Lembang banyak ada wisata alam, banyak juga wisata kulinernya di sana. Kemudian di Bandung pun tidak kalah menarik begitu ya. Di tengah kota, di pusat kota Bandung seperti di tempat saya melaporkan, yakni di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung dan juga di kawasan Braga banyak sekali wisata-wisata ataupun bagi Anda yang senang untuk berfoto di kawasan ini bisa untuk berfoto dan juga untuk menikmati suasana malam di Kota Bandung dan juga kulinernya. Ini merupakan adalah titik rawan kemacetan berdasarkan data dari pemerintah Kota Bandung begitu ya. Tanda-tanda libur Natal dan Tahun Baru ini sudah terlihat walaupun sekarang ini tidak terlalu padat begitu, tapi tadi kami pantau sekitar pukul 7 dan juga jam 8 malam jalanan di kawasan Asia Afrika ini sudah padat begitu ya. Banyak sekali kendaraan-kendaraan dari luar Kota Bandung terutama dari Jabodetabek karena dari Jabodetabek ataupun dari Jakarta jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya, bisa dilewati melalui Jalan Cipularang. Kalau tidak macet maksimal 3 jam sudah sampai ke Kota Bandung. Kemudian transportasi umum juga ada kereta api. Nah, bagi Anda juga bisa menggunakan kereta cepat Wus begitu ya untuk sampai ke Kota Bandung dari Jakarta. Karena jarak yang cukup dekat, Kota Bandung memang menjadi salah satu favorit bagi warga Jakarta ataupun sekitarnya untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru. Tapi yang diimbau oleh pemerintah Kota Bandung dan juga BMKG ini adalah terkait cuaca. Karena tadi sore hingga sekitar pukul 7 malam cuaca di Kota Bandung turun hujan. Dan BMKG juga memprediksi periode tanggal 20 hingga tanggal 31 Desember 2025 dan juga berlanjut hingga bulan Januari 2026 yang harus diwaspadai adalah cuaca ekstrim. Karena menurut BMKG status Kota Bandung pada saat itu cuacanya adalah oranye yang dimana tandanya adalah cuaca ekstrim. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh wisatawan yang akan berlibur di Kota Bandung di malam Natal ataupun di Tahun Baru nanti, Valen. Ya, sedia payung sebelum hujan agar liburannya tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa membuat kondisi kesehatan drop. Oke, dari Bandung kita ke Bali, ada Jipayana Putra di sana. Putra, bagaimana arus lalu lintas di Denpasar dan sekitarnya pada momen libur Natal Tahun Baru ini? Baik, terima kasih Valen dan saudara. Memang lalu lintas di Kota Denpasar saat ini sudah mulai mengalami kepadatan, namun kepadatan belum terjadi cukup signifikan. Dari data yang kami terima tadi pagi di Bandara Igusti Ngurah Rai, telah mencatat sebanyak 124.558 penumpang dari wisatawan domestik yang menggunakan Bandara Igusti Ngurah Rai untuk melakukan perjalanan daripada keberangkatan maupun kedatangan. Dan dari wisatawan internasional sendiri, bandara telah mencatat sebanyak 195.600 orang penumpang. Dan ada yang menarik di Provinsi Bali ini di akhir tahun, khususnya di libur Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah Kota Denpasar tengah membuat atau menggelar Denpasar Festival yang merupakan festival tahunan yang menjadi salah satu pusat kunjungan daripada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan di malam hari ini Denpasar Festival juga telah mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya daripada wisatawan domestik. Mereka datang hanya untuk menikmati kuliner yang diajarkan di festival ini dan beragam pergelaran kesenian, musik, bahkan pergelaran budaya. Namun, dari meski demikian, BMKG masih juga menghimbau bagi para wisatawan hingga masyarakat Bali untuk tetap berwaspada mengingat cuaca di Provinsi Bali masih hujan di Provinsi Bali diperkirakan akan datang pada bulan Januari hingga Februari nanti, dan para wisatawan hingga masyarakat yang tengah berlibur ataupun beraktivitas di kawasan pantai maupun pegunungan agar tetap berhati-hati dan terus memantau situs BMKG sebelum melakukan aktivitas, Valen.
Ya, liburan di tengah cuaca ekstrim ini menjadi alarm bagi warga yang hendak melakukan liburan Natal Tahun Baru untuk lebih waspada. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Ada Jipayana Putra di Bali dan sebelumnya ada Reza Pratama dari Bandung. Dan yang awal tadi ada Jihan Jufri dari Cikampek Utama. Terima kasih kawan-kawan, hati-hati.